Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Hendra. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 akan membahas tentang implementasi digital marketing dalam pemasaran suatu produk. Kelompok kami terdiri dari saya, Ignatius Otniel Moses, dengan NIM 187241078. Dan juga saya Irsa Laki dengan NIM 187241008. Oke, baik. Untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya implementasi dari digital marketing itu sendiri dalam dunia pemasaran, kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari digital marketing. Digital marketing adalah serangkaian kegiatan pemasaran yang menggunakan media digital, contohnya seperti internet, ataupun perangkat seluler, dan platform online, untuk mempromosikan suatu produk, layanan, ataupun brand atau merek. Digital marketing terdiri dari pemasaran interaktif dan terpadu yang memudahkan interaksi antar produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Digital marketing sendiri itu dipengaruhi oleh adanya transformasi digital yang cukup berperan penting karena transformasi digital bisnis adalah penerapan teknologi untuk membangun model bisnis, proses perangkat lunak, dan sistem baru yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, sehingga keunggulan kompetitif dapat lebih signifikan dan efisiensi yang jauh lebih besar. Dan penggunaan digital marketing itu sendiri sepanjang adanya transformasi digital, yakni ada beberapa, seperti adanya e-learning, bisnis dengan e-bisnis, perbankan dengan e-banking, pemerintah dengan e-government, dan masih banyak yang lain. Intinya adalah peningkatan efisiensi, efektivitas pekerjaan, dan berkas pendukungnya dengan menggunakan database. Ada 4 manfaat dalam menggunakan digital marketing, yakni yang pertama, menghemat biaya promosi, menjangkau pasar yang lebih luas, sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan, dan menjadi sarana penghubung yang baik dengan konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi digital marketing. Yang pertama adalah tujuan. Digital marketing harus mendukung pencapaian tujuan bisnis secara keseluruhan, seperti peningkatan penjualan, pemahaman merek, dan pertumbuhan pasar, pangsa pasar. Kemudian, identifikasi target audiens. Memahami dengan jelas siapa target audiens atau bisa dibilang niche atau pelanggan potensial adalah kunci dalam merancang kampanye digital yang efektif. Dan ada kualitas konten. Konten harus menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah SEO. SEO adalah pengoptimalan mesin pencari. Adalah faktor kunci yang mempengaruhi visibilitas online. Selanjutnya adalah media sosial. Memahami platform yang paling relevan untuk audiens target dan menggunakan strategi yang sesuai dapat meningkatkan keterlibatan dan exposure merek. Selanjutnya adalah UX. Tampilan yang menarik, navigasi yang mudah, dan waktu muat yang cepat dapat meningkatkan retensi pengunjung dan konversi. Selanjutnya adalah mobile responsiveness. Dengan peningkatan penggunaan perangkat seluler, situs web dan konten harus responsif terhadap berbagai perangkat. Lalu selanjutnya adalah analisis dan data. Penggunaan data dan analisis untuk mengukur kinerja kampanye dan membuat keputusan yang terinformasi. Lalu, anggaran dan sumber daya. Besarnya anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk digital marketing dapat mempengaruhi cakupan kampanye. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Organisasi yang mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru dapat memiliki keunggulan dalam merespon perubahan tren dan memanfaatkan peluang baru. Lalu, keamanan digital. Menjamin keamanan data pelanggan dan informasi transaksi dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Yang terakhir adalah perubahan tren konsumen. Memahami perubahan dalam perilaku dan preferensi konsumen membantu dalam penyesuaian kampanye digital agar tetap relevan. Lalu, implementasi digital marketing.
Pertama adalah penetapan tujuan bisnis. Tentukan dengan jelas tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui digital marketing, seperti peningkatan penjualan, kesadaran merek, atau keterlibatan pelanggan. Yang kedua adalah pemahaman target audience. Identifikasi dan pahami karakteristik target audience. Menentukan siapa mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan platform digital. Yang ketiga adalah pemilihan platform digital. Pilih platform digital yang sesuai dengan karakteristik target audience. Ini dapat mencakup media sosial, mesin pencari, email, situs web, dan platform lainnya. Yang keempat adalah pengoptimalan situs web. Pastikan situs web perusahaan dioptimalkan untuk mesin pencari SEO dan responsif terhadap perangkat seluler. Hal ini dapat membantu meningkatkan visibilitas dan pengalaman pengguna. Yang kelima adalah strategi SEO dan SEM. Rancang strategi SEO untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian organik. Gunakan kampanye SEM, Search Engine Marketing, untuk meningkatkan visibilitas melalui iklan berbayar. Yang keenam adalah konten berkualitas. Hasilkan konten berkualitas tinggi dan relevan untuk target audiens. Konten dapat berupa artikel blog, video, infografis, atau konten interaktif lainnya. Yang ketujuh adalah media sosial marketing. Rancang strategi media sosial yang mencakup platform yang paling relevan dengan audiens. Jadwalkan dan bagikan konten secara teratur untuk membangun keterlibatan dan interaksi. Yang kedelapan adalah email marketing. Gunakan email marketing untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kembangkan kampanye yang personal dan relevan untuk meningkatkan retensi dan konversi. Yang kesembilan adalah analisis dan pengukuran kinerja. Implementasikan alat analisis web untuk melacak kinerja kampanye. Evaluasi metrik kinerja kunci seperti tingkat konversi, click-through rate CTR, dan retensi pelanggan. Yang ke-10 adalah pengelolaan hubungan pelanggan CRM. Manfaatkan sistem CRM untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan. Ini membantu dalam personalisasi kampanye dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ke-11 adalah penggunaan teknologi dan automasi. Adopsi teknologi dan alat otomasi untuk meningkatkan efisiensi kampanye. Hal ini dapat mencakup otomatisasi email, manajemen media sosial, dan analisis data otomatis. Yang ke-12 adalah pemantauan dan penyesuaian terus-menerus. Terus pantau kinerja kampanye dan respon audiens. Lakukan penyesuaian dan optimalkan strategi berdasarkan analisis data dan perubahan tren. Yang ke-13 adalah keamanan dan privasi data. Prioritaskan keamanan informasi dan privasi data pelanggan. Pastikan bahwa implementasi digital marketing mematuhi standar keamanan dan regulasi privasi. Yang ke-14 adalah pelatihan dan pengembangan tim. Pastikan tim terlibat memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep digital marketing dan terus-menerus mengikuti perkembangan tren dan teknologi terkini. Yang terakhir adalah eksperimen dan inovasi. Bersedia untuk bereksperimen dengan strategi baru dan teknologi inovatif, beradaptasi dengan perubahan tren, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas kampanye. Implementasi digital marketing yang berhasil memerlukan pendekatan holistik, adaptasi terus-menerus, dan respon cepat terhadap perubahan dalam lingkungan digital. Jadi kesimpulannya adalah digital marketing merupakan sesuatu hal penting untuk menarik konsumen dan mengarahkannya untuk berkomunikasi dengan merancang dan menjalankan strategi digital yang efektif. Organisasi dapat meningkatkan visibilitas, keterlibatan pelanggan, dan hasil bisnis secara keseluruhan. Secara elektronik dan konvensional, implementasi digital marketing yang berhasil memerlukan pendekatan holistik, adaptasi terus-terus, dan respon cepat terhadap perubahan dalam lingkungan digital. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.